Kemarin kita membahas soal isu LGBT yang mengarah ke Ferdy Sambo dan juga membuat gambaran kemungkinan mengenai adanya skandal antara Ferdy Sambo dengan Kuat Ma'ruf, skandal biseksual seperti yang didengungkan oleh mantan pengacara Baradae, yaitu Deoli Payumara. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kemungkinan adanya skandal antara Kuat Ma'ruf juga, tetapi dengan Putri Chandrawati, seperti juga yang terungkap dalam proses rekonstruksi hari ini. Ikuti terus video ini. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Di sini saya coba ambil berita dari tribunjakarta.com mengenai proses rekonstruksi hari ini. Di sini dikatakan Baradae curigai skandal antara Kuat Ma'ruf dan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, saat rekonstruksi. Rupanya memang ada adegan keduanya berada di kamar. Jadi ada suatu momen di mana Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati ada di dalam satu kamar yang sama, yang terungkap di dalam proses rekonstruksi hari ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Kuat Ma'ruf ada dalam kamar yang sama dengan Putri Chandrawati? Mereka bukan suami istri. Kenapa ada dalam kamar yang sama? Kita lanjut. Diketahui soal dugaan adanya skandal terlarang antara Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf pertama kali dihembuskan oleh mantan pengacara Baradae, Deoli Payumara, saat menjadi narasumber di acara TV One pada Senin 29 bulan 8 2022. Deoli mengatakan hal itu berdasarkan pengakuan Baradae kepada dia sewaktu masih menjadi kuasa hukumnya di kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi Barada Eliezer ini kan bilang, dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat ada main sama Putri. Oh, pantas, jawab saya, kata Deoli lalu menduga kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J adalah karena Kuat Ma'ruf dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini. Jangan sampai motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang. Gak ada itu, ucap Deoli Payumara. Yang ada adalah saat itu Kuat dan Putri lagi making love. Ketahuan Yosua. Makanya Yosua yang dikejar dan diincar, ucap Deoli Payumara. Ini Bang Deoli Payumara juga ini, dia mengatakan hal ini seperti bukan menduga-duga, tapi seolah-olah dia tahu persis kejadiannya. Kita lanjut. Sementara itu, berdasarkan rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi Ferdy Sambo di Saguling, terkuak sebuah peristiwa menarik. Sekedar informasi, rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J dilakukan mulai dari Magelang hingga ke Jakarta. Meski begitu, rekonstruksi adegan yang di Magelang yakni sebanyak 16
adegan dipindahkan ke Jakarta, tepatnya di rumah pribadi Ferdy Sambo. Di adegan yang ke-12 dan ke-13 terlihat istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, tengah tiduran di kasur. Dalam adegan tersebut terlihat Kuat Ma'ruf duduk di dekat Putri Chandrawati. Polisi belum memberikan penjelasan terkait adegan yang ke-12 dan ke-13 tersebut. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam sebuah kamar di Magelang, Putri dalam keadaan tertidur di kasur. Dan di samping Putri ada Kuat Ma'ruf. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum Putri tertidur atau baring di kasur itu. Kejadian apa sebelum Putri baring itu? Atau kejadian apa setelah Putri berbaring itu dengan Kuat Ma'ruf? Tapi saya mencoba untuk melanjutkan dugaan yang dibuat oleh Bang Deolipa di atas tadi, yang menduga bahwa antara Putri dan Kuat Ma'ruf ada skandal, dan skandal gelap ini harus ditutup rapat. Jangan sampai bau busuknya tercium keluar. Tapi sayangnya itu justru bocor dan ketahuan oleh Joshua, karena skandal antara Putri dengan Kuat Ma'ruf ini tercecer sampai ke Joshua. Mereka akhirnya panik, lalu buru-buru membuat sebuah persekongkolan jahat untuk jangan sampai tercecer lagi ke pihak lain, lebih luas lagi, apalagi ke Ferdy Sambo. Karena jika hal itu terjadi, maka selesai sudah hidup mereka. Maka dibuatlah persekongkolan antara Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf, yaitu skenario yang selama ini didengungkan bahwa Joshua melecehkan Putri Chandrawati di Magelang, yang menjadi dalang atau penyebab utama Joshua dihabisi. Jadi skenario jahat yang mereka buat itulah yang menjadi sebab Joshua selesai hidupnya. Agar tidak sampai ke Ferdy Sambo, mereka buat cerita bahwa Joshua melecehkan Putri Chandrawati. Akhirnya Ferdy Sambo mendengar cerita itu, naik pitam, lalu membuat skenario untuk menghabisi Joshua di Duren 3. Di sini kita bisa lihat bahwa noda skandal antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati harus dicuci oleh darah almarhum Brigadir Joshua, agar noda skandal itu tidak tercium oleh Ferdy Sambo atau tersebar luas dan liar di luar. Maka itu harus dibersihkan. Dan ngerinya, yang dipakai untuk membersihkan itu adalah darah Joshua. Di sini juga kita bisa lihat bahwa Putri terlihat tidak tertarik terhadap Joshua secara fisik atau secara seksual. Karena kalau misalnya Putri tertarik secara seksual terhadap Joshua, begitu Joshua mempergoki dia dengan Kuat Ma'ruf, dia tentu membuat skema
memasukkan Yosua ke dalam lingkaran mereka berdua menjadi cinta segitiga atau cinta bertiga. Tapi hal itu tidak terjadi karena pada dasarnya Putri Chandrawati memang secara seksual tidak tertarik terhadap Joshua. Jadi karena dia tidak tertarik terhadap Joshua secara fisik, dan Joshua mengetahui skandal dia antara Kuat Ma'ruf, udah selesaikan saja si Joshua ini agar kebusukan dari perbuatan mereka tidak tercium sampai keluar melalui Joshua. Saya mencoba menyambung dugaan yang dibuat oleh Deolipa ya, seperti itu. Kita lanjut. Berlanjut ke adegan ke-14. Putri Chandrawati lalu terlihat menelpon seseorang. Nah, menelpon seseorang ini kemungkinan besar yang dia telepon adalah Ferdy Sambo. Isi pembicaraan di telepon itu kemungkinan besar adalah hasil persekongkolan jahat antara Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf. Ya, mencoba membalikkan fakta bahwa Brigadir Joshua melecehkan Putri Chandrawati. Yang tadinya Kuat Ma'ruf yang berskandal dengan Putri Chandrawati, lalu dibalikkan cerita itu menjadi Joshua yang melecehkan. Akhirnya terpancinglah amarah Ferdy Sambo. Saya menduganya seperti itu isi pembicaraan di telepon ini. Pantauan Tribun Jakarta, Putri Chandrawati tampak menggunakan pakaian serba putih. Sementara Kuat Ma'ruf, Baradae, Ferdy Sambo, dan Bribka RR terlihat memakai baju tahanan berwarna orange. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jadi menjelaskan, Putri Chandrawati belum bersatu sebagai tahanan. Putri Chandrawati tidak akan mengenakan baju orange lantaran statusnya sampai saat ini masih belum ditahan, kata Andi saat dikonfirmasi pada hari Senin tanggal 29 bulan 8 tahun 2022. Di sini juga ceritanya geli dan juga membingungkan, mengacaukan pemahaman hukum masyarakat umum. Yang diketahui oleh masyarakat adalah bahwa kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia sudah ditahan. Seperti juga tersangka lainnya, Ferdy Sambo atau Bribka RR itu sudah ditahan setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Putri Chandrawati juga sama. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang disangkakan sama juga. 340, Junto 338, Junto pasal 55 dan 56 KUH pidana. Tapi ia tetap tidak ditahan. Ini akhirnya memancing juga spekulasi liar masyarakat. Kenapa tidak ditahan? Akhirnya lahirlah asumsi. Kemungkinan pertama dia tidak ditahan adalah bahwa aura kekuasaan Ferdy Sambo masih menyelimuti Putri Chandrawati. Dan aura kekuasaan itu begitu kentalnya sampai petugas penyidik tidak berani menyentuh Putri Chandrawati, membawanya ke sel tahanan. Jadi masih ada power Ferdy Sambo walaupun dia sudah dinyatakan dipecat secara tidak terhormat dari Satuan Polri. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, antara Putri Chandrawati dan aparat penegak hukum, apakah itu Bareskrim atau siapapun yang lain yang menangani kasus ini, ada transaksi yang belum selesai diproses. Apakah itu transaksi yang ada hubungannya dengan 303 atau transaksi politik? Tapi kemungkinan ada.
Kalau misalnya transaksinya tidak selesai diproses dan Putri harus dibawa ke tahanan, mungkin ada nilai finansial yang hilang begitu saja. Jadi ada kalkulasi ekonomi di dalamnya juga yang menjadi alasan Putri tidak ditahan. Jadi kalau tidak seperti itu asumsinya, maka tidak ada alasan non-hukum lainnya yang bisa dipakai untuk membenarkan Bu Putri tidak ditahan walaupun sudah berstatus sebagai tersangka. Karena alasan hukumnya sudah jelas, kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia harus ditahan. Seperti juga tahanan yang lainnya. Tapi ini kan tidak. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang didengungkan oleh Polri transparan, apa segala macam. Ternyata ada yang disembunyikan. Transparan itu bagi Polri artinya ada hal tertentu yang tetap harus disembunyikan. Sepertinya seperti itu. Jadi tidak benar-benar transparan. Kita lanjut. Di adegan rekonstruksi lainnya, Bribka Riki Rizal sempat memberikan senjata api atau senpi kepada Barada Richard Eliezer alias Baradae sebelum perjalanan pulang dari Magelang, Jawa Tengah menuju Jakarta. Hal itu terungkap saat proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Adapun rekonstruksi itu tidak digelar di Magelang, akan tetapi digantikan di rumah Ferdy Sambo, rumah pribadi Ferdy Sambo. Dalam rekonstruksi itu terlihat Bribka Riki sempat menyerahkan senjata api kepada Baradae sebelum pulang dari Magelang menuju Jakarta. Lalu senjata api itu diletakkan Baradae ke dalam mobil minibus berwarna hitam. Setelah itu Baradae juga duduk di dalam mobil, atau tepatnya di samping pengemudi. Selanjutnya tersangka Kuat Ma'ruf tampak masuk di sopir kemudi. Terlihat pula Putri Chandrawati dan asisten pribadinya tampak duduk di posisi belakang mobil kemudi. Sedangkan Bribka Riki tampaknya tidak berada di mobil yang sama dengan Putri saat pulang dari Magelang. Sampai di sini Joshua sudah hilang. Namanya tidak disebut lagi di sini. Pulang dari Magelang ke Jakarta tidak diceritakan lagi. Kemana? Artinya apa? Kemungkinan dia sudah dipersiapkan untuk diselesaikan. Jadi karena sudah dipersiapkan untuk diselesaikan dari Magelang, dia dibungkus, katakanlah begitu, dibungkus baik-baik menggunakan mobil tersendiri kah? Atau bagaimana? Dibawa ke Jakarta, ke Duren 3 untuk di sana lalu dibantai. Jadi cerita selama ini bahwa Joshua melecehkan Putri Chandrawati di Magelang semakin kesini semakin kabur. Yang semakin terang justru sebaliknya. Joshua adalah korban penutupan dosa antara Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Joshua dalam kasus ini telah menjadi juru selamat, katakanlah begitu, yang menutupi begitu banyak dosa dari Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf. Saya pikir setelah selesai rekonstruksi kasus ini, cerita tentang pelecehan seksual oleh Joshua terhadap Putri Chandrawati selesai juga. Kita akan mulai dengan cerita baru, Kuat Ma'ruf versus Putri Chandrawati. Kita mulai itu. Sekian, terima kasih. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you